Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lebda Munhagni Wisesa dengan NIM 2501001 dari kelas TM2A. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Fisika Terapan 2 yaitu soal nomor 31.5. Sebelumnya saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Sebuah kawat lurus panjang berimpit dengan sumbu X dan kawat lainnya berimpit dengan sumbu Y, masing-masing mengalirkan arus sebesar 5 ampere ke arah koordinat positif. Di manakah letak medan magnet gabungan mereka bernilai sama dengan 0? Nah, pertanyaannya itu sederhana, di mana letak medan magnet gabungan mereka bernilai sama dengan 0. Nah, nilai mereka itu sama dengan 0 itu didapat dari medan magnet antara kawat satu dan kawat kedua itu saling berlawanan arah sehingga saling mengurangi hingga habis. Nah, untuk mengetahuinya kita akan menggunakan aturan tangan kanan, di mana untuk ibu jari kita asumsikan sebagai arus dan keempat jari kita sebagai letak kuadrannya. Untuk yang pertama di kuadran 1 itu kalau sumbu X nya karena arusnya ke arah positif yaitu ke kanan dan letak kuadrannya ada di atas kawat, maka keempat jari kita ke arah atas, maka medan magnetnya itu ke arah kita atau keluar dari bidang. Nah, untuk sumbu Y nya arusnya itu ke atas dan letak kuadrannya itu ada di sebelah kanan dari kawatnya, maka keempat jari kita taruh di arah kanan, maka medan magnetnya itu ke arah bidangnya, masuk ke dalam bidang. Nah, maka untuk di kuadran 1 itu nilainya itu sama dengan 0 karena sumbu X nya keluar dari bidang sedangkan sumbu Y nya itu masuk ke dalam bidang, maka mereka saling berlawanan arah. Lalu yang kedua yaitu di kuadran 2 sumbu X nya masih tetap di arah positif yaitu ke kanan, kemudian letak kuadrannya itu sama di atas kawat juga, maka medan magnetnya itu keluar dari bidang. Kemudian sumbu Y nya ke atas dan letak kuadrannya itu ada di sebelah kiri, maka arah dari medan magnetnya juga keluar dari bidang, maka nilainya tidak sama dengan 0 karena sama-sama keluar dan nilainya itu otomatis secara logika akan bertambah besar dan tidak saling mengurangi sehingga nilainya tidak sama dengan 0. Kemudian di kuadran 3 itu sumbu X arusnya itu ke kanan karena positif dan arah kuadrannya itu ada di bawah seperti ini, maka medan magnetnya itu masuk ke dalam bidang. Kemudian sumbu Y nya ke atas dan kuadrannya ada di sebelah kiri, maka medan magnetnya itu keluar dari bidang. Nah, di kuadran 3 juga itu nilainya sama dengan 0 karena di sumbu X di kawat pertama itu masuk ke dalam bidang dan di kawat keduanya itu keluar dari bidang, maka mereka saling berlawanan arah dan saling mengurangi hingga habis, maka nilainya sama dengan 0. Kemudian di kuadran 4 itu sumbu X nya ke kanan, kemudian letak kuadrannya ada di bawah, maka medan magnetnya itu masuk ke dalam bidang. Kemudian sumbu Y nya ke atas, letak kuadrannya ada di sebelah kanan, lalu medan magnetnya itu masuk ke dalam bidang juga, maka nilainya itu semakin bertambah dan tidak sama dengan 0. Maka kesimpulannya untuk letak medan magnet gabungan mereka yang bernilai sama dengan 0 itu ada di kuadran 1 dan kuadran 3 seperti itu. Nah, kemudian untuk penjelasan secara matematis sudah saya cantumkan di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, semoga bermanfaat, sampai jumpa.